Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika yang materinya adalah pecahan. Kalau hari Senin kemarin kita belajar pecahan yang penyebutnya sama. Kita sudah belajar gimana caranya menjumlahkan pecahan kalau penyebutnya sama. Seperti contohnya yang ini. Penyebutnya sama, dijumlahkan, caranya masih ingat ya. Langsung tambahkan pembilangnya, 1 tambah 3, 4 per 5. Dan kita juga sudah belajar bagaimana caranya menjumlahkan pecahan campuran. Ini pecahan campuran, 2, 5 per 8 ditambah pecahan biasa 1 per 8. Gimana cara ngerubahnya kemarin sudah bisa ya. Hari ini kita akan belajar pecahan lagi, tapi pecahan yang akan kita pelajari adalah menjumlahkan pecahan yang berpenyebut beda. Jadi yang hari ini tuh, kalau yang minggu lalu tuh penyebutnya sama, hari ini penyebutnya yang berbeda. Nih misalnya ini 4, ini 8. Gimana cara menjumlahkannya? Lihat contoh di halaman 8 di LKS-nya. Ini ada contoh, Ibu tuliskan dulu ya. Ini contohnya 1 per 2 ditambah 1 per 3. Ini adalah pecahan biasa, ini juga pecahan biasa, tapi penyebutnya tidak sama. Nggak bisa langsung dijumlahkan seperti kemarin. Caranya gimana? Caranya adalah disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Pakai KPK. Ayo, masih ingat nggak gimana caranya nyari KPK? Ingat nggak? Sekarang Ibu kasih contoh ya, gimana cara mencari KPK. Contohnya, KPK dari 2. Oh ya, sebelum kita mencari KPK, kalian harus ingat dulu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Karena 2 ini bilangan prima, dia nggak bisa dibagi lagi, maka tulis langsung 2. Lalu kita cari KPK dari 3, tulis 3, pakai pohon faktor. 3 termasuk bilangan prima, jadi nggak perlu dicari lagi, langsung tulis 3. Ini faktorisasinya. Tulis 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi KPK-nya adalah 6. Masukkan di sini. 6. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Sekarang setelah ketemu penyebutnya, kita akan cari pembilangnya. Gimana cara mencari pembilang? Seperti ini. 2 dikali berapa bisa mendapat 6? 2 dikali 3. Karena di bawah ini dikali 3, maka atas juga dikali 3. 1 dikali 3, 3. Tulisnya sebelah sini. Sekarang kita isi yang sebelah sini lagi. Caranya 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? 3 dikali 2. Nih, 3 dikali 2 hasilnya 6. Karena yang sebelah sini di bawahnya 3 dikali 2, maka di atas juga dikalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, kalau posisinya sudah begini, ini pecahan biasa, ini juga pecahan biasa, ini penyebutnya sudah sama, maka apa yang dilakukan kalau menjumlahkan pecahan biasa penyebutnya sudah sama? Langsung dijumlah. 3 ditambah 2, 5 per, karena penyebutnya sudah sama, 6. Bisa ya? Sekarang kita ke contoh yang kedua. 1 per 6 ditambah 3 per 4. Bagaimana ini cara mencarinya? Ini nggak boleh langsung ditambah 1 ditambah 3, 4, 6. Di sini tulis 6, nanti di sini ditulis 4 juga. Nggak boleh seperti itu ya. Harus disamakan penyebutnya dulu. Menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 6 dan 4. Kita cari dulu yuk KPK dari 6 dan 4. Pakai pohon faktor 6. 6 itu bisa nggak dibagi dengan angka 2? Atau kita cari 6 itu dibagi dengan bilangan paling kecil, dimulai dari 2 dulu ya. 6 dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya. 6 dibagi 2 hasilnya tulis di sini. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. 3 bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa, karena 3 bilangan prima. Jadi langsung tulis 2 kali 3. Dah, selesai. Sekarang kita cari faktorisasi dari 4.
4 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Berapa hasilnya? Tulis di sini. 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Tulis 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Ini maksudnya 2-nya 2 kali nih. 1, 2. Sudah ketemu faktorisasinya. Ini faktorisasinya yang Ibu buletin. Setelah ketemu faktorisasi yang Ibu bulatin ini, nih. Setelah ketemu ini, kita tulis semua angka. 2, 3, 2 pangkat 2. Tulis semuanya. Kalau ada angka yang sama, pilih angka yang pangkatnya paling besar. Ini angkanya sama kan? Ini 2, ini juga 2. Nah, pilih pangkatnya yang paling besar. Ini nggak punya pangkat, ini pangkatnya 2. Berarti yang diambil yang ini. 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 itu kan 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4 dikalikan 3. Berapa 4 dikali 3? 12. Inilah KPK-nya. Tulis di sini 12. Paham ya? Dari mana dapat angka 12 itu? Dari KPK. Nih cara mencarinya KPK. Sekarang kita isi di sini pembilangnya. Bagaimana cara mencari pembilangnya di sini seperti apa? Seperti tadi yang Ibu contohkan. 6 dikali berapa supaya hasilnya dapat 12? 6 dikali 2. Ibu dari tadi goyang-goyang terus, pusing nggak ya nontonnya? Soalnya ini ngeblur. 6 dikali 2 hasilnya 12. Karena yang di atas kali 2, yang di bawah dikali 2, atasnya juga kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Ulang ya. 6 kali berapa supaya hasilnya 12? 6 dikali 2, 12. Ini sudah kita tulis. Sekarang karena di bawah dikali 2, atas juga kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Tulis 2 di sini. Kita pindah lagi ke sini. 4 dikali berapa supaya hasilnya 12? 4 dikali 3. Maka yang di atas juga dikali 3. 3 dikali 3, 9. Jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena ini penyebutnya sudah sama. Jadi yang di atas tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 9, 11 per 12. Sekarang Ibu kasih contoh yang terakhir ya. Ada pecahan 3 per 4 ditambah 2 per 5. Aduh, kok ngeblur. Nih, gimana cara menjumlahkannya? Sama dengan tadi, nggak boleh langsung dijumlah. Ini harus dirubah dulu pecahannya, disamakan. Gimana supaya sama? Cari KPK-nya. Ayo, cari KPK-nya 4. 4 bisa nggak dibagi 2? Selalu mulai dengan angka 2 ya. Bisa nggak dibagi 2? Bisa. Berapa hasilnya? Tulis di sini 2. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kalau dia ini sama bilangannya, langsung tulis pangkatnya ya. Terus 5. KPK dari 5. 5 itu bilangan prima, jadi nggak usah dicari. Langsung tulis 5. Ini faktorisasinya, ini faktorisasinya. Tulis semuanya KPK yang Ibu lingkarin ini. 2 pangkat 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 itu 4. 4 ini 4. 4 dikali 5 20. Jadi KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. Tulis di sini 20. Setelah ketemu penyebutnya, sekarang kita cari pembilangnya. Caranya adalah 4 dikali berapa supaya hasilnya 20? 4 dikali 5. Maka yang di atas kalikan juga dengan 5. 3 dikali 5, 15. Sekarang ini 5. Sekarang kita cari pembilangnya yang ini. 5 dikali berapa hasilnya dapat 20? 5 dikali 4. Nih hasilnya 20. Sudah. Sekarang yang atas juga dikalikan 4. 2 dikali 4 8. Dah, jumlahkan.
Jumlahkan 15 ditambah 8, 23 per 20. Bisa dikecilin lagi ya. Dikecilinnya berapa ini? 23 per 20. Nih, 20 dikali berapa supaya hasilnya 23? Atau mendekati 23, dikali 1 ya. 1 kali 20, 20. Sisanya supaya menjadi 23, di sini tulis 3. 1 kali 20, 20 ditambah 3, 23. Seperti ini.